derivatif ini alternatif produk untuk investor yang kalau saham agresif ini lebih high lagi. agresif ini. Pernah ada yang kontak ke saya, Pak, ini saya loss gitu dan ini buat uang sekolah anak saya. Itu bukannya agresif ya, itu lebih tidak ada perhitungan. Jadi kayak itu bukan masalah seberapa besar mereka bisa get the return gitu. Tapi menurut saya bagaimana cara mereka memanage uangnya juga sih. Bapak BSD atau Gading Serpong? Di Gading Serpong. Oh, Gading Serpong. Rekomendasinya yang mana nih, Pak? Rekomendasi, banyak. Banyak Banget. Favoritnya Pak Stanley deh, apa deh? Favorit yang saya mesti ke sana. Yang paling favorit sebenarnya kalau saya banyak ke restoran seafood. Oh, itu di mananya sih, Pak? Di seberangnya Cubic. Nah, oke. Itu yang lampu merahnya paling lama ya. Nah, iya betul. Sekarang sih udah agak macet di situ kan. Betul banget. Ya, cuman itu oke karena tempatnya juga besar dan quite clean ya. Gitu. Oke, nih next kayaknya kalau BSD saya mesti ke sana. Ya wes Pak, kita langsung duduk aja deh. Oke, standby semuanya. Oke, in 3, 2, 1, action. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Arina Glenda and please welcome Stanley Atmanagara. Halo. Pleasure having you here, Pak. Pleasure to be here too. Apa kabar Pak Stanley? Baik. Gimana Glenda kabarnya? Saya puji Tuhan baik juga. Nih akhirnya pertama kali kita datang di Hidden Masters barengan sama Pak Stanley ya? Iya. Okay. Cuman bukan pertama kali saya ke Mirai juga nih. Betul. Nah, waktu itu pernah ke Stock Per Session ya? Stock Per Ya? Session. Waktu itu bahas produk betul ya? Yes, spesifik untuk produk structured warrant aja dulu kan. Structured warrant. Iya, Oke. Nah, mungkin sahabat Meraset juga kita perlu remind lagi Pak Stanley sekaligus boleh diinfokan nih ke sahabat Meraset. Pak Stanley ini sekarang aktif sebagai apa? Oke, sekarang itu saya pegang untuk Head of Sales Equity Derivatives di RHB. Kami sebagai penerbit warrant terstruktur pertama, gitu ya. Jadi aktivitas utama saya itu lebih kepada edukasi tentang structure warrant, kerjasama dengan bursa, gitu. Bahkan juga dengan partner-partner, salah satunya Mirai Asset, gitu ya. Kita keliling Indonesia lah ke kota-kota, gitu ya. Kasih edukasi, kita juga memberikan tools untuk misalkan mengembangkan produknya gitu ya. Jadi karena ini produk derivatif banyak banget yang perlu dikembangkan dan sampai saat ini pun terus dikembangkan terus ya tools-toolsnya untuk tradingnya gitu ya. Dan itu yang kita jalanin terus sih sampai hari ini gitu. Nah, waktu pertama kali aja pas Stanley datang ke Stock Per Session itu udah tahun berapa? Itu pertama kali kan WT diterbitkan ya? Betul, itu waktu itu kan baru benar-benar kita launching awal ya. Itu kayaknya masih udah 2 tahun lalu ya. 2023 lah, sekitar 2023 betul. Oke. Nah, so far perkembangannya seperti apa nih? Sudah 2 tahun, Pak. Jadi dalam waktu 2 tahun itu pertumbuhannya lumayan signifikan ya. Baik dari sisi penerbit, baik juga dari sisi investornya. Gitu. Jadi kayak turnover-nya semakin meningkat, grow-nya itu per tahunnya itu lumayan kencang. Jadi sekitar 2 kali lipat ya. Jadi tahun pertama itu kita cuma 0,01% dari market perputaran di structure warrant, tahun kedua itu di 0,02%, which naiknya 100%. 2 kali lipat ya? Nah, di tahun kemarin itu sekarang udah di 0,04%. Oh, 2 kali lagi? 2 kali lagi, gitu. Jadi, walaupun angkanya memang masih kecil ya, 0,0 gitu ya, tapi secara pertumbuhan, kita ngeliat ini pertumbuhannya cukup signifikan, gitu, dan cukup masif ya. Setiap tahunnya bisa naik 2 kali gitu. Oke, dan dari point of view Pak Stanley sendiri, WT ini bisa menjadi salah satu instrumen alternatif ya untuk para investor. Kenapa tuh, Pak? Yep. Karena sebenarnya sekarang kita tahu kayak Gen Z lah ya, saya sebutnya gitu ya. Mereka tuh trade-nya itu lebih agresif sebenarnya. Pengen cepet masuk, cepet keluar. Gitu kan. Bahkan ada yang sekarang melarinya ke kripto gitu kan. Ada yang ke kriptonya pun juga ada di futures-nya. Taste-nya memang cepet-cepet ya. Cepet ya. Mereka tuh justru kalau zaman dulu saya pertama kali di pasar modal, itu kita untuk trade di saham aja, ngelihat yang naiknya bisa 2%, 3%, itu udah tinggi. Gitu ya. Tapi Gen Z kalau misalkan kita menawarkan 2-3%, mereka bilangnya, itu nothing. Kecil ya? Iya gitu. Kecil gitu. Apa itu 2-3% gitu. Mereka at least mesti double digit sekarang gitu ya. Dan makanya waktu pertama kali kita menawarkan produk ini, dan structure warrant ini kan produk derivatif yang memang tercatat di bursa dan juga melalui semua regulator ya, OJK, KSEI, KPI, BEI gitu ya.
Nah ini produk pertama dan itu akhirnya ternyata marketnya itu ada gitu. Walaupun pertumbuhannya mungkin masih baru ya karena kita masih baru 3 tahun, tapi yang saya lihat bahwa investor-investor ini mulai datang terus gitu secara quantity semakin banyak dan juga saya lihat juga kualitinya sekarang juga yang tadinya cuman tradingnya itu cuman asal masuk keluar, sekarang mereka sudah punya strategi masing-masing. Udah ada Bahkan trading plan-nya betul, untuk bahkan PT. ada yang bikin kayak konten, bikin ini saya lihat, oh sekarang ternyata udah mulai banyak yang paham nih cara cara trading di derivatif gitu di Indonesia. Oke, jadi Gitu. mudah-mudahan ke depannya nggak cuma Gen Z mungkin atau mungkin investor trader lain yang appetite-nya lebih agresif Agresif, betul, betul. bisa mencoba structured warrant ya. Yes, bisa mencoba structure warrant ataupun derivatif sebenarnya karena sekarang di bursa itu udah ada 2 ya, ada structure warrant sama futures. Gitu, futures, stock futures gitu. Dan ke depan itu sebenarnya akan ada beberapa produk-produk derivatif lainnya gitu. Cuman kalau untuk saya sendiri, saya lebih fokus di structure warrant-nya aja dulu. Gitu. Oke, baiklah. Kita boleh kilas balik sedikit ya Ya, ya. perjalanan Pak Stanley. Sudah berapa lama nih Pak Stanley bergelut di bidang pasar modal? Di pasar modal ya. Jadi kalau sebenarnya pasar modal saya belum terlalu lama. Jadi saya itu lamanya itu di perbankan gitu ya. Jadi setelah lulus kuliah itu saya masuk perbankan 2007 lalu sampai tahun 2021. Oh, Jadi lama sekitar ya. 14 tahun tuh di perbankan. Keuangan lah ya Keuangan berarti. gitu ya. Nah, baru habis itu ke pasar modal gitu ya. Tapi di perbankan pun sebenarnya saya juga handle-nya di investment. Jadi dulu ada produk offshore gitu ya, ada produk reksadana. Sekarang kan Mirai juga ada reksadana ya. Terus Saham ada juga pernah nyoba. saham, ya reksadana saham lah ya kan Oke. karena di situ. Kalau saham itu dulu lebih trading pribadi aja Oh. gitu. Tapi kalau pekerjaannya itu lebih kayak obligasi. Dulu saya juga ini obligasi. Jadi melihat marketnya tetap melihat market gitu. Baru tahun 2021 itu saya masuk ke sekuritas Di gitu. RHB langsung RHB ya. gitu. Karena saya melihat wah ini challenge nih. Gitu ya. Challenge-nya apa? Bukan karena sekuritasnya doang, tetapi karena derivatif produk gitu. Jadi makanya saya akhirnya masuk ke sekuritas dan kalau dihitung-hitung mungkin sekarang udah sekitar berapa? 17 tahun lah ya di dunia keuangan ya. Keuangan. Gitu. Naik turun lah Pak. Naik turun lah pastilah. Kalau misalkan dibilang smooth gitu ya enggak juga. Dan memang kalau misalkan Glenda tahu, saya juga mulai benar-benar dari basic. Bawah banget gitu ya. Mungkin kalau misalkan Glenda pernah jalan ke mall yang lihat ada orang yang bagian brosur yang nawarin buka rekening. Yes, booth ya. Booth gitu. Jadi kita biasa ada SPG-nya, cuman ada sales-nya kan. Nah, saya yang sales-nya itu gitu. Jadi kita beberapa mall lah kerjaannya itu setiap seminggu, biasa seminggu kan event-event di mall itu. Nah, itu pindah-pindah aja, ntar mall di Kelapa Gading, ntar mall di mana kayak gitu. Apa tuh CC atau rekening? Rekening. Waktu ya? itu saya di Citibank. Puji Tuhan ya, survive tuh saya di situ. Gitu dan selama saya di Citibank itu ternyata performance-nya oke. Itu memang Pak Stanley waktu itu memang murni ngejar target aja atau memang karena suka gitu dengan pekerjaannya pada saat itu? Karena saya suka sih. Jadi sebenarnya background saya ini kan di IT kan. Oke. Mungkin Beda. Terus tapi jadi sales talkcar ya? Yes, karena sebenarnya gini, pertama kali saya tertarik dengan dunia keuangan itu lucu nih ceritanya. Jadi mungkin pada saat 2007 itu tuh stasiun TV yang paling sering kita tonton tuh kayak Metro TV gitu ya. Terus ada TV One. Nah, di TV itu dia selalu ada apa namanya tuh yang di bawah yang jalan itu selalu menunjukkan ada angka-angka kan? Oh, ticker ya? Ticker itu. Pada saat itu saya nggak ngerti. Saya cuma bertanya-tanya begini ke diri saya. Kenapa perusahaan-perusahaan TV ini menampilkan angka-angka ini? Lalu saya kalau nginep di hotel gitu ya, mungkin biasa kan ada sayanan TV dari luar gitu kan. Iya. Kalau itu pertama juga, kali iya, buka TV ya, nyalain TV. Dulu kan belum ada CNBC ya. Lalu kalau CNBC juga itu jalan terus kan. Itu disitulah saya bertanya-tanya, ini angka apa sih sebenarnya? Gitu. Dan setelah saya cari tahu ternyata ini adalah harga-harga saham, currency, gitu, terus harga komoditi. Nah di otak saya waktu itu adalah, kok saya nggak ngerti ya? Karena kan saya belajarnya IT. Gitu. Saya cuma mikir kayak, kok saya nggak ngerti sementara ini tuh sebegitu pentingnya ada di
media-media ini kan, media-media publik kan. Bahkan kalau dulu kita nunggu di bank, bahkan di stasiun gitu, itu selalu ada kan tiker-tiker ini. Nah, disitulah saya berpikir kayaknya saya mesti pelajarin gitu. Nah, disitulah saya decide untuk masuk ke dunia keuangan. Walaupun belum punya background apa-apa, makanya saya mulai benar-benar dari yang basic ya, dari acquisition gitu ya. Dan ternyata saya survive di Citibank itu pun saya belajar banyak karena Citibank itu dulu udah segala macam produk tuh ada, derivatif, structured product gitu ya kan, reksadana semua ada, options ada gitu ya, currency ada. Nah di situ saya belajar, ternyata semakin saya pelajarin, ini menarik banget gitu, dan saya melihat bahwa oh this is really global thing, karena ternyata impact dari satu negara ke negara lain, oh bisa terimpact ya, Semuanya oh berhubungan, korelasi. semua berhubungan gitu. Dan disitulah saya melihat bahwa wah ini saya mesti pelajarin lebih dalam. Walaupun saya backgroundnya IT, waktu itu saya cek ke university untuk bisa nggak ya kalau saya ambil masternya itu finance. Gitu, saya cari tahu mana yang kampus yang punya jurusan finance gitu ya. Lalu saya cek, oh ada nih, ternyata dia bisa lanjutin walaupun backgroundnya bukan dari anak ekonomi gitu kan. Nah akhirnya saya lanjutin S2 saya. Makanya kalau Mbak Glenda lihat di CV saya, antara saya S1 dan S2-nya tuh lumayan jauh tuh selisihnya tuh. Gitu. Jadi udah kerja dulu, bahkan saya udah merit dulu waktu itu. Gitu. 2012 saya menikah, cuman saya lanjutin kuliah itu 2013. Jadi after itu baru saya masuk pelajarin finance. Nah, disitulah saya lihat bahwa oh, memang ini semenarik itu. Gitu. Apa yang membuat Pak Stanley beranggapan menemukan bahwa finance itu menarik? Tadi ya yang saya bilang, karena ini ternyata semuanya interconnected negara-negara ini. Yang dulunya saya cuma berpikir bahwa Indonesia bisa berdiri sendiri. Kita nggak butuh asing. Gitu ya. Lalu perlahan saya belajarin ini, saya melihat bahwa oh ternyata memang nggak bisa ya negara itu hanya berdiri sendiri, karena kita ada yang namanya perdagangan gitu kan, kita juga mungkin ada kerjasama gitu. Nah di dunia finance ini saya pelajarin, oh ternyata kita harus interconnected ya antara satu negara dengan negara lain gitu. Dan semakin saya pelajarin, ternyata kalau ada negara yang krisis itu juga bisa aja berimpact kepada kita gitu. Dan di situ juga saya pelajarin bahwa oh ada negara-negara yang memang adik kuasa gitu ya, dimana kalau misalkan mau kondisi market lagi bagus mereka naik, kondisi lagi jelek mata uang mereka yang naik gitu kan. Ternyata saya lihat oh dinamis sekali ya ini. Saya merasa bahwa ini mesti something yang saya pelajarin lebih dalam lagi nih gitu. Tadi Pak Stanley sempat mention di awal bahwa sempat trading ya, sempat trading saham. Yep. Sampai sekarang masih nggak? Masih Nah, dong. Ini nih, itu pasti kalau ini. Nah, kenapa disebutnya pasti? Berarti Pak Stanley menganggap bahwa investasi saham ini sesuatu yang oke banget sampai sekarang masih dijalanin. Kenapa? Ya, karena trading saham tuh buat saya ini sebenarnya cuman mesti dipisahkan ya. Buat saya trading saham ini bukan untuk mata pencarian nih, tapi untuk trading ini saya adalah untuk saya tetap mengikuti perkembangan di pasar. Dan juga ini untuk supaya saya punya istilahnya adrenalin. Karena kalau saya tidak trading, saya pernah sempat tidak terlalu banyak trading gitu ya, karena waktu sempat banyak kesibukan. Itu malah saya banyak ketinggalan info-info yang terjadi di seputar saya loh, di dunia ini loh. Bahkan banyak tuh kayak, oh ada kejadian itu ya, gitu. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu gitu. Nggak nyari tahu. Nggak nyari tahu. Kenapa? Ya karena mungkin saya pasif pada saat itu kan. Nah makanya saya selalu bilang ke diri saya, bagaimanapun saya tetap mesti ada trading. Karena dengan saya trading itu saya memacu diri saya, otak saya untuk mencari informasi kan. Kita mau beli sahamnya perbankan nih, lagi ada koreksi misalkan. Nah saya biasa jadi cari tahu tuh, kenapa sih perbankan koreksi? Oh, jadinya karena ada suku bunga kemarin diturunin. Ini impact-nya nanti ke depannya gimana gitu kan? Apakah nanti Amerika mau turunin suku bunga? Nah, gara-gara saya mau beli saham, jadi saya kepikiran itu semua kan. Jadi nyari tahu. Nyari tahu. Nah, saya tidak setuju dengan orang yang suka ikut-ikutan justru. Kan ada nih sekarang yang beli saham ini, kenapa? Oh, di grup. Si A beli. Iya, si A beli di grup gitu kan. Udah baca belum informasinya apa gitu. Nah, banyak kan mereka cuma follow aja gitu ya. Nah, kalau saya sebenarnya nggak terlalu follow
tetapi kalau misalkan pun ada yang kasih informasi, beli saham ini nih. Nah, saya suka baca dulu nih, cari informasinya. Kenapa? Kenapa nih direkomendasikan? Gitu ya. Setelah dapat informasinya, oh ini lagi dia, let's say mau bagi dividen. Ya. Let's say gitu ya. Oh, dividennya dividen jumbo. Gitu. Wah, itu kan artinya positif nih sahamnya. Nah, biasa yang seperti itu oke, saya mau ikutin. Nah, kalau Pak Stanley ini tipe trader yang agresif kah? Atau lebih calm? Atau mungkin juga yang lebih cepat atau lambat nih pace-nya? Kalau saya pribadi sebenarnya saya menilai diri saya agresif. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau orang bilang agresif itu let's say 90% di saham gitu, itu sebenarnya menurut saya enggak ya. Karena tetap aja yang namanya portfolio itu kita mesti bentuk dulu. Jadi portfolio paling besar saya itu sebenarnya di bonds. Maybe 70% dari aset saya itu ada di bonds. Oh, jadi gitu sebenarnya banyak alokasinya ke bonds ya? Betul, alokasinya paling banyak justru saya di bonds gitu. Nah, sisanya itu mungkin ada yang buat di deposit gitu ya. Deposit ini biasanya kan yang buat cash flow kan, gitu ya. Nah, yang di shares itu, yang buat saya trading itu sekitar 10%, gitu. Nah, yang saya trading ini itu biasanya saya tradingnya agresif, gitu. Saya bukan yang buat beli terus di hold, di keep. Nah, yang beli di keep itu sebenarnya masuk yang tadi di 20%. Gitu. Nah, kalau yang untuk 10% ini saya lebih yang buat agresif lah, buat yang tadi saya bilang, saya mau biarin kejarin info, jadi trigger saya semakin mencari info gitu ya. Nah, itu 10% ini. Apakah karena alokasi asetnya itu kecil, lalu Pak Stanley jadi pede untuk main agresif? Harusnya seperti itu, karena memang kalau misalkan kan banyak ya kadang-kadang saya kasihan gitu ya sama termasuk investor di structure warrant gitu ya. Pernah ada yang kontak ke saya, Pak, ini saya loss gitu dan ini buat uang sekolah anak saya. Wah, saya bilang kok dipakai buat trading gitu kan. Ya justru saya bilang next time please don't do that gitu. Dan memang pada saat itu saya juga tidak bisa memberikan apa-apa, saya bilang. Saya cuma bisa kasih advice, saya bilang gitu ya. Nah, itu sebenarnya mungkin kalau saya bilang itu bukannya agresif ya, itu lebih tidak ada perhitungan gitu. Nah, kalau misalnya agresif itu lebih kepada bagaimana caranya kita mengelola dana yang memang sudah kita sisakan ini. Dan kalau buat saya nyaman di 10% ini kenapa? Karena dari bond sendiri teman-teman tuh bisa dapetin namanya kupon kan. Jadi let's say ya 10% ini habis. Tapi dari 70% ini saya kalau dapat kupon misalkan let's say 7% lah. Bahkan ada beberapa bondsnya Sinarmas Group itu 10%. Itu saya udah dapat lagi tahun depan. Gitu loh. Jadi makanya saya bisa berani agresif di sini. Gitu. Dan itu buat saya tidak menjadi satu hambatan untuk bisa agresif karena saya tahu profil saya agresif, tetapi untuk bisa agresif kita juga mesti bikin portfolionya dulu. Gitu. Jangan tanpa perhitungan, hati-hati gitu. Baik. Nah, kalau untuk stock universe-nya Pak Stanley sendiri dengan alokasi aset 10%, ada nggak sih saham-saham tertentu yang biasa jadi favorit atau Pak Stanley juga suka ngeliatin momentum pasar dan cycle? Kalau saya pasti ikutin momentum pasar dan cycle. Jadi kalau ditanya apakah, kan ada beberapa orang yang saya sukanya di banking. Udah di situ aja. Udah situ aja. Juga, jujurnya ya? Kalau saya nggak terlalu suka. Karena banking itu tidak terlalu bergerak buat saya ya. Gitu. Mungkin kalau misalkan ditanya belakangan ini saya lagi tradingnya di mana nih? Disclaimer ya. Disclaimer nih, ini bukan arahan ya. Belakangan ini saya justru lebih banyak lihat kayak saham-saham BRPT gitu ya. Terus kemarin itu sempat lagi iniin Akra gitu ya. Jadi justru lebih banyak ke situ. Kenapa juga? Karena sebenarnya structure warrant juga ada di beberapa produk ini. Gitu. Jadi saya ini sekarang lebih banyak memang trading di structure warrant, jujurnya gitu. Awalnya dulu juga takut-takut walaupun saya yang bikin produk ya. Tetap aja karena kan itu leverage kan gitu ya. Cuman pas kita udah pelajarin, kita jalanin, ternyata seru gitu ya. Dan kemarin itu saya pernah waktu yang BRPT kemarin itu naik kencang ya. Iya. Itu warrantnya itu naik sampai berapa 70%-an gitu. Dan Pak Stanley punya dua-duanya? Saya justru belinya warrantnya pada saat jadi itu. 70% nih naiknya juga. Dalam itu kan kalau nggak salah sehari. Gitu. Oke. Sehari. Gitu ya. Cuman worst-nya itu juga bisa drop segitu juga gitu. Jadi mesti lihat-lihat juga ya. Cuman kan kemarin itu memang ada
ada apa namanya info lah ya bahwa ini BRPT mau dibikin ARA nih gitu kan. Nah makanya kayaknya nice nih untuk kita ikutin, dan setelah saya lihat kayaknya cukup menarik. Saya juga lihat technical analisnya. Jujurnya kalau untuk trading untuk short seperti ini saya lihat lebih baik technical analisnya gitu ya. Jadi saya lihat chartnya, saya lihat saya tanya teman saya yang memang di anak TA gitu Konfirmasi lah ya, konfirmasi double ya, confirmation. gimana nih menurut lu nih, ini boleh ambil nggak ini, oh ini oke sih Pak, ini oke. Abis itu saya decide, dan ternyata waktu kemarin itu lumayan tuh gitu. Oke. Ini kasus paling recent gitu ya. Recently, Jadi kalau technical itu Pak last Stanley week lah ini lebih malah. banyak ngelihat apa nih? Apakah volume, broker, ataukah chart? Kalau broker sekarang udah agak susah kan, karena mesti end of day kan. Nah kalau sekarang lebih banyak lihat volume dan juga chart aja sih. Biasanya kebetulan kalau kita itu lebih banyak pakai Fibonacci. Gitu. Jadi ya lihat dari situ, kita ngelihat level entry-nya berapa, TP di berapa, ya udah kita ambil decision. Jadi udah lepas kemarin langsung jual Pak 70%? Sudah, cuman ternyata masih rally. Ada Iya, jadi kalau saya ada nyesel. Itulah ya, kadang-kadang kita tuh suka udah dikasih gitu ya, ternyata kita lepas, masih naik lagi. Wah, kalau saya hold itu udah ratusan persen sebenarnya sekarang. Dalam berapa hari doang ya? Dalam seminggu, kayaknya tuh berapa hari ya? Seminggu, 2 minggu kali ya. BRPT kan sempat rally gitu. Jadi memang kalau misalkan jeli bisa dapat untungan ratusan persen dalam seminggu tuh possible sebenarnya Pak? Sekarang di pasar modal possible. Kalau dulu kan belum ya. Sekarang itu sangat possible. Jadi gitu. Kalau bisa mengerti strateginya, derivatif itu bisa jadi pilihan yang buat mereka-mereka agresif ya? Yes, benar banget, bisa banget gitu. Karena memang derivatif ini alternatif produk untuk investor yang kalau saham agresif, ini lebih agresif lagi. Ala-ala koin lah ya Pak. Ala-ala koin lah. Ya. Tapi kan bedanya kalau koin itu tidak under bursa ya. Kalau ini kan under bursa gitu. Ini juga underlying-nya sama dengan saham induknya. Betul, saham induknya sama gitu. Dan juga produk seperti ini tuh juga bukan produk baru. Di Indonesia baru. Tetapi sebenarnya kayak di bursa Malaysia, bursa Hong Kong, bursa Thailand, structure warrant ini memang juga salah satu alternatif produk yang difavoritkan. Kalau kita mau singgung sedikit soal kenapa orang invest, tentunya ingin mendapatkan cuan atau ingin kaya gitu. Tapi sebenarnya kalau Pak Stanley sendiri dengan pengalamannya, ketemu klien, ketemu orang ini itu, apa sih sebenarnya yang membuat orang itu bisa benar-benar jadi kaya, Pak? Kalau buat saya untuk bisa jadi kaya itu bukan masalah seberapa besar mereka bisa get the return, gitu. Tapi menurut saya bagaimana cara mereka memanage uangnya juga sih. Karena banyak juga orang yang bisa dapat return besar, tapi nggak punya tabungan. Itu menurut saya nggak akan kaya juga sih, gitu ya. Mungkin saya juga bisa cerita pengalaman hidup saya sendiri. Mungkin di sekitar 2010-2012 itu, income saya bahkan bisa lebih tinggi dari saat ini. Saya jadi pialang di salah satu commodity futures, cuman yang di Hong Kong ya waktu itu. Jadi saya jual produk offshore gitu, dan komisinya itu gilaan gitu, dan returnnya itu lumayan besar. Tetapi somehow saya spend gitu. Dulu saya punya bar di Kemang, bikin company dengan temen gitu kan ya. Terus terlalu banyak spend dan saya tidak save, yang akhirnya setelah selesai gitu ya masanya, itu juga saya nggak punya apa-apa. Oh ya? Yes. Apakah dulu sempat, let's say tahun 2012? 2012. 3 digit Pak? Income-nya ya. Income-nya tetap aja habis. Tetap habis gitu. Karena ya waktu itu ya terlalu banyak spend-nya buat fun gitu kan. Bikin bar itu kan sebenarnya buat fun juga gitu ya. Nah itu bikin bar di Kemang sekitar 3,5 tahun lah waktu itu gitu ya. Dan ya pas selesai ya udah gitu. Dan bikin company sama teman-teman buat bikin project gitu ya kita jalanin. Cuman akhirnya juga ada loss money juga di situ. Makanya kayak saya bilang tadi, sebenarnya kita mesti bikin portfolio. Tidak semuanya harus kita investasikan langsung, tapi mesti ada juga yang bumper ya kalau buat saya. Kalau dilihat-lihat nih sejauh ini, pencapaian yang menurut Pak Stanley paling membanggakan untuk Bapak, ini nggak harus secara karir atau apapun boleh. Pencapaian menurut saya yang paling menarik itu adalah ketika saya bisa membawa produk derivatif ke pasar Indonesia, gitu ya. Kenapa? Jujurnya saya sangat
proud of this gitu. Jadi tadi kan saya cerita saya lamanya di perbankan ya. Nah, 2021 itu tiba-tiba saya terima kontak dari agensi gitu ya, bilang bahwa ini ada sekuritas yang mau bermain di derivatif dan baru, dan ini derivatif pertama di Indonesia gitu. Pertanyaan saya satu waktu itu, apakah sudah dapat izin OJK? Dia bilang sudah. Nah, saya cek di POJK ya, saya cari, ternyata memang udah ada. Cuman pada saat itu belum ada peraturan BEI-nya. Jadi produknya belum bisa launching tuh. Nah, cuman saya interview dan ternyata dibilang bahwa oh ya mereka serius untuk menjadi penerbit di Indonesia. Gitu. Karena saya pastikan ini produk di Indonesia ya, bukannya kita cuman jualan, cuman offering ke market luar gitu. Karena kan kalau kayak commodity futures itu biasanya kita cuman jadi agent tuh. Gitu ya. Nah, pada saat itu dibilang, oh iya ini memang buat Indonesia, buat pasar Indonesia, sahamnya Indonesia gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya decide, oke, mungkin ini jawaban. Gitu. Makanya saya ambil dan menurut saya sangat proud. Kenapa? Karena waktu saya kuliah belajar finance tadi, ada satu hal yang membuat saya sedih belajar finance di Indonesia. Saya belajar tentang derivatif, tetapi tidak ada produknya. Ya, semoga nanti mungkin kalau ada lagi nih mahasiswa-mahasiswa yang belajar tentang finance, belajarin derivatif, terus mereka mau tahu derivatif itu seperti apa. Nah, sudah ada structure warrant di bursa. And you will be proud to say bahwa Pak Stanley yang bawa produk itu ke Indonesia. Yes. Oh, biasa. Keren. Kedepannya masih ada mimpi apa lagi nih yang ingin dicapai Pak Stanley? Mimpi masih banyak lah ya, karena buat saya itu tadi memang adalah poin yang sangat positif yang sudah saya punya gitu ya, my self victory gitu ya. Tapi mimpi berikutnya itu saya terus tetap ada sih, karena yang namanya derivatif ini pun juga ini baru satu gitu ya. Kalau di luar di market luar itu derivatif itu banyak sekali sebenarnya, Glenn. Jadi ini yang sebenarnya saya pengen kembangkan juga, mungkin nanti ada di equity swap, mungkin nanti ada stock options gitu ya, terus mungkin nanti ada ya macam-macam lah ya, forward or what else itu ya. Dan memang yang saya pengen bentuk ini adalah something yang legit, jadi under bursa, under OJK gitu. Karena kalau yang tidak under OJK itu banyak dan sebenarnya. People feel safe juga untuk yes, investasi people safe itu. juga gitu, karena yang ingin saya kembangkan derivatif itu khusus untuk market Indo gitu ya. Semoga mimpinya bisa tercapai nih ke depan. Kita doain biar segera tercapai, amin ya Pak ya. Amin. Nah, kita menuju ke beberapa pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kalau buat Pak Stanley, mapan tuh artinya apa? Buat saya mapan itu ya ketika contoh saya sekarang mungkin sebagai karyawan saja gitu ya di RHB Sekuritas, tapi saya bisa membiayai 2 anak, saya bisa punya istri yang menyayangi saya bisa punya mungkin ya di rumah juga ada mbak dan juga suster yang bisa bantu jaga anak-anak saya, karena saya dan istri itu kerja berdua gitu ya. Menurut saya ketika saya bisa hidup seperti ini dan tidak punya kesulitan untuk bayar orang-orang yang helpernya ini, itu menurut saya bisa dibilang ya udah mapan lah ya gitu. Ya itu kalau mapan. Kalau sukses buat Pak Stanley artinya apa? Sukses itu bukan satu hal yang usai setelah sukses. Kayak tadi saya bilang, ketika saya bisa terbitin structure warrant di Indonesia, yes, saya sukses di penerbitan structure warrant. Tapi setelah sukses itu sebenarnya saya harus ingat bahwa saya harus membuat target berikutnya. Gitu. Jadi kalau kita udah punya target dan kita mesti kejar suksesnya, suksesnya itu apa? Ya sesuai targetnya ini ya tercapai. Nah itu baru bisa menjadi hasil. Gitu. Thank you banget Pak Stanley. Sebelum berakhir kita ada sedikit mini games ya. Oke, apa tuh? Judul gamesnya adalah investasi atau angkat kaki. Investasi jangka panjang tanpa exit plan atau angkat kaki. Angkat kaki. Angkat kaki. Oke. Ikut IPO saham perusahaan besar yang lagi banyak dibicarakan nih, lagi rame. Atau angkat kaki. Angkat kaki. Angkat kaki. Oke. Beli saham yang lagi turun lebih dari 50% atau angkat kaki? Bisa beli saham. Beli. Oke. Pakai dana darurat untuk borong saham diskon atau angkat kaki? Beli saham. Beli saham. Pak Stanley, thank you so much sudah mau datang di Masters. Thank It's an you. honor Thank to you. talk with you.
Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Stanley Atmanegara. Kalau kamu suka sama episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan juga tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye! Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan memang mereka yang peduli masa depan. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi, baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.